Halo Cinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini gue akan review bukan film tapi adalah series, yaitu series ke-7 Marvel Cinematic Universe yang ada di Disney Plus, yaitu Miss Marvel yang baru tamat seminggu yang lalu. Miss Marvel ini sebenarnya mengundang banyak keraguan sebelum pemutarannya. Well, nggak segede She-Hulk yang banyak dikritik karena kualitas CGI-nya, tapi tetap ada beberapa keraguan, termasuk dari gua begitu. Misal sempat ada rumor kalau Kevin Feige itu nggak puas sama aktingnya Iman Vellani. Terus kontroversi yang lebih gede adalah pas kekuatannya Kamala Khan aka Miss Marvel itu diubah. Dari yang aslinya bisa mengubah bentuk tubuh jadi pancaran tenaga yang berasal dari gelang. Tapi setelah nonton ke-6 episodenya, wow, semua keraguan itu hilang. Sebelum ini, kalau ditanya apa sih series MCU terbaik, gue jelas jawab WandaVision. Dan sekarang meskipun untuk urusan kreativitas konsep WandaVision tuh masih nomor 1, tapi dalam hal presentasi rasa, buat gue yang terbaik adalah Miss Marvel. Ceritanya soal Kamala Khan, remaja 16 tahun yang tinggal di Jersey City, juga keturunan Pakistan dan beragama Islam. Dia fangirling ke Carol Danvers aka Captain Marvel dan bercita-cita jadi superhero kayak idolanya. Tapi dia nggak punya kekuatan super. Sampai dia nemu gelang peninggalan leluhurnya yang ngasih dia kekuatan. Dari situ dibantu sama sahabatnya si Bruno, dia belajar cara pakai kekuatan tersebut buat nolong orang. Salah satu yang bikin ceritanya spesial adalah sentuhan budaya. Sentuhan budaya yang bukan cuma jadi hiasan. Nggak cuman gini misal, oh karakternya orang Pakistan, oke masukin lagu India aja. Atau oh karakternya Islam, ya udah kita adain setting lebaran gitu. Ya semua itu ada sebagai pernak-pernik. Tapi naskahnya juga ngelakuin eksplorasi lebih jauh. Soal religi misalkan, Islam ya, yang buat gue penulis film religi Indonesia mesti belajar dari Miss Marvel. Karena di sini elemen religi itu bukan dipresentasikan sebagai sebuah ceramah, tapi justru eksplorasi soal kemanusiaan. Salah satu favorit gue adalah pas Nakia, which is one of the coolest female characters in MCU so far. Itu cerita alasan dia pakai hijab. Nah di Miss Marvel yang ditonjolin itu bukan sebatas kayak, oh iya karena itu wajib. Kita bener-bener dikasih lihat alasan Nakia sebagai seorang manusia. Sisi kemanusiaannya ditonjolkan. Terus elemen kulturalnya nih, itu juga bikin perubahan kekuatan Kamala yang tadi gue mention ya. Bukan cuma bisa dimaafin, tapi bahkan ngasih kekuatan lebih buat ceritanya, bikin penceritaannya tuh makin kuat dan makin emosional. Karena di sini sumber kekuatannya Kamala disambungin sama tuturan soal jati diri. Jati diri sebagai keturunan Pakistan, soal keluarga, soal ikatan antar generasi. Poin ini paling kelihatan di episode 5 sih. Pas diungkap ternyata ya yang nyelamatin neneknya Kamala pas si nenek masih kecil di tengah-tengah kekacauan partition of India, itu ternyata Kamala sendiri yang ngelakuin time travel ke tahun 47. Gue terharu banget di situ. Itu salah satu momen paling indah di seriesnya. Karena itu ngasih lihat gimana kuatnya ikatan antar keluarga. Ikatan yang bahkan gak bisa diputus, dirusak, dihalangi sama ruang dan waktu. Dan yang menarik soal ikatan generasi tadi, kalau misal kita ngeliat di film gitu misal, kan mayoritas tuh kalau ngomongin generasi ya paling 2. Atau kalau misal ditambah ya jadi 3 generasi gitu. Anak, emaknya, neneknya. Misal yang terakhir kita lihat tuh ada di Halloween yang baru ya, itu ada nenek, ada anaknya si nenek yaitu si ibu, dan ada si cucu. Tapi di sini 4 generasi sama nenek buyutnya yang bikin penceritaan soal ikatan antar generasi itu jadi lebih epic. Dan ngomongin soal partition of India ya tahun 47, di mana British India dipecah jadi India dan Pakistan. Peristiwa itu tuh ngasih elemen sejarah yang edukatif, tapi nggak menggurui, nggak kayak kelas. Jadi penonton tuh bukan sebatas kayak diajari pelajaran sejarah, dicekokin fakta-fakta, nggak, tapi kita benar-benar dibikin curious, dibikin penasaran, dibikin tertarik untuk tahu lebih banyak. Tapi walaupun ngelibatin cerita superhero, terus ada tadi ya peristiwa Partition of India yang merupakan peristiwa sejarah besar, tetap Miss Marvel itu punya juga penceritaan yang sederhana, yang sangat relatable.
Kamala adalah remaja dan konflik-konflik soal remaja juga mengisi penceritaan series ini. Misal kayak berantem sama ortu karena nggak dibolehin pulang malam, atau cinta monyet dan lain-lain tuh ada semua. Yang kalau dilihat-lihat lagi, wow, banyak banget berarti yang diceritain di Miss Marvel ini. Banyak banget, tapi somehow nggak berasa kacau. Soalnya naskahnya tuh bagus banget dalam ngebagi porsi tiap konflik. Mana aja yang harus diceritain, kapan mesti dimulai, kapan mesti kelar. Yang akhirnya, walaupun series ini cuma 6 episode, yang durasinya pun hanya 45 menit sampai sejam ya, tapi berasa kaya banget. Naskahnya tuh juga pinter gitu, ngebagi porsi per episode. Akhirnya nggak ada kesan misal ada satu episode yang itu penuh banget, bagus banget, tapi ada episode lain yang kayak filler. Nggak ada, semuanya berimbang. Dan di setiap episode tuh ngasih intrik-intrik menarik yang di ending itu bikin penonton tuh penasaran untuk terus lanjut. Dan kesuksesan Miss Marvel ini gue lihat bikin beberapa orang, banyak orang yang gak 100% ngikutin MCU tuh jadi tertarik buat nonton. Gak 100% tuh maksudnya gini, misal dia cuma nonton filmnya aja, atau cuma nonton film-film yang event movie statusnya kayak No Way Home, Endgame gitu, tapi gak 100%. Nah banyak yang tanya juga ke gue, bisa paham gak kalau nonton Miss Marvel ini tanpa ngikutin 100% MCU? Dan jawabannya bisa. Bisa banget. Karena Miss Marvel itu statusnya bukan melanjutkan cerita yang udah ada sebelumnya, tapi malah ngebuka gerbang baru, ngebuka potensi-potensi penceritaan baru. Sebelum gue lanjut, gue akan bilang akan ada spoiler di sini, so spoiler alert bagi yang mau nonton tanpa tahu apa-apa, silahkan skip part ini. Ending Miss Marvel juga menanam benih yang menarik buat masa depan MCU ya. Kayak misal di mid credit scene-nya ada cameo dari Carol Danvers, Captain Marvel, yang itu bakal nyambung ke The Marvels, film yang mempertemukan Captain Marvel dan Miss Marvel, dan akan rilis tahun 2023 ya, masih agak lama. Tapi yang lebih menarik lagi adalah sebelum ending, pasti Bruno ngasih tahu soal misteri lain di balik jati dirinya Kamala. Jadi dibilang DNA-nya tuh bermutasi. Nah itu banyak munculin perdebatan. Apakah kayak di komik, di mana Kamala itu ternyata Inhuman atau X-Men? Penulisnya emang pinter dalam pemilihan kata, dalam main-main, karena dia pakai bermutasi, yang itu tuh masih bisa dikembangin kemanapun, bebas mau itu ke Inhuman, ke X-Men, tergantung kebutuhannya MCU. Walaupun kalau kalian perhatiin, pas adegan itu berlangsung, di backgroundnya tuh sempet sepersekian detik atau 1 detik tuh kedengeran soundtrack ikonik dari X-Men Animated Series. Acting pemainnya juga bagus-bagus sih di sini. Iman Vellani itu sangat-sangat likable, ngebuktiin kalau rumor soal ketidakpuasan Kevin Feige itu hoax. Terus Yasmin Fletcher sebagai Nakia, kayak tadi gue bilang, bisa menciptakan karakter yang keren banget. Tapi favorit gue adalah Zenobia Shroff yang jadi ibunya Kamala. Karakter dia tuh padahal tricky gitu. Kalau actingnya nggak pas, itu bisa jadi sosok ibu yang nyebelin banget, yang apa-apa nggak boleh. Itu kalau actingnya nggak cocok ya kayak gitu, jadi nyebelin. Tapi di sini dia bisa bikin karakternya lebih kompleks. Iya, kadang kita tetap kesel sama polanya si ibu ini. Tapi semakin kita kenal dia, semakin kita bisa memahami kenapa dia bersikap seperti itu. Dan terus kita juga makin bisa bersimpati sama dia. Buat urusan action juga buat gue solid sih. Salah satu yang paling bagus itu di episode 3, pas Kamala ngelawan anggota clandestine yang dipimpin sama ibunya Kamran. Itu oke karena dinamis banget, kamera worknya dinamis, timing untuk editingnya juga perfect, dan gak terlalu bergantung sama CGI. Nah, urusan CGI emang betul masih ada beberapa CGI yang lumayan kasar ya. Khususnya di episode terakhir pas final battle tuh emang berasa lumayan kasar, tapi buat gue itu gak mengurangi kenikmatan menonton Miss Marvel secara signifikan. Soalnya sekali lagi, kekuatan terbesar Miss Marvel adalah di storytelling. Jadi andaikan nih misal CGI-nya sehancur apapun, tetap gak merusak keseluruhan seriesnya, karena storytellingnya kuat. Kalau rating gue kasih 9 dari 10 untuk Miss Marvel. Kalau kalian gimana? Apakah setuju kalau Miss Marvel adalah salah satu atau bahkan series MCU terbaik sejauh ini? Tuliskan opini kalian di kolom komentar, and please jangan lupa like video ini, share, lalu subscribe Cinecrip. Gue Rashid Hari, and see you in the next video.